Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Kami kelompok 20B. Kami akan menjelaskan tentang mengembangkan instrumen dan teknik pengumpulan data. Jadi yang pertama itu ada jenis instrumen penelitian. Sebelum kita mengetahui apa itu jenis-jenisnya, jadi saya akan menjelaskan sedikit pengertian instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel peneliti untuk mendapatkan data yang benar demi kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, jadi untuk mendapatkan suatu instrumen yang valid dan konsisten, itu kita harus memberikan data yang benar untuk kesimpulan yang sesuai. Jadi instrumen itu valid dan konsisten serta tepat dalam memberikan data hasil penelitian. Yang jenis pertama adalah pengukuran biofisiologis. Jadi kita mengetahui dulu biofisiologis adalah pengukuran yang diperlukan pada tindakan keperawatan yang berorientasi pada dimensi fisiologi. Contohnya pengukuran aktivitas dasar klien, perawatan kebersihan mulut, dan lain-lain. Jadi meskipun pengukuran tersebut sangat sederhana, untuk mendapatkan hasil yang valid membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Jadi instrumen pengumpulan data fisiologis dibedakan menjadi dua bagian, yaitu in vivo dan in vitro. Yang kedua ada pengukuran observasi. Nah, observasi dalam satu penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Jadi instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekam gambar, dan rekam suara. Yang ketiga ada wawancara. Yang wawancara merupakan bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau interviewer untuk memperoleh satu informasi dari terwawancara, yaitu interviewer. Dinamakan interview. Jadi instrumen yang dinamakan pedoman wawancara atau interview guide dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara bebas. Artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Lain halnya dengan interview yang bersifat terpimpin. Si pewawancara berpedoman pada pertanyaan yang lengkap dan terperinci, layaknya sebuah kuesioner. Nah, jadi yang keempat itu ada kuesioner. Jadi angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data instrumen. Disebut suatu dengan nama metodenya. Jadi bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang akan ia ketahui. Dan penelitian survei. Pada penelitian survei, penggunaan kuesioner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka-angka, tabel, analisa statistik, dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Jadi analisa data kuantitatif dilandaskan pada hasil kuesioner itu. Jadi tujuan pokok pembuatan kuesioner ini adalah yang pertama untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei dan memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. Mengingat terbatasnya masalah yang dapat ditanyakan dalam kuesioner, maka senantiasa perlu diingat agar pertanyaan-pertanyaan memang langsung berkaitan dengan hipotesa dan tujuan penelitian tersebut. Yang kedua itu ada mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data objektif yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan penelitian objektif pula. Menurut Colton dan Crawford, instrument is a mechanism for measuring phenomena, which is used to gather and record information for assessment, decision making, and ultimate understanding. Instrumen seperti halnya kuesioner merupakan salah satu bagian yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang faktual, mengobservasi atau menilai
suatu sikap dan opini. Yang ketiga adalah pengumpulan data observasi, merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan format observasi. Jadi hal yang juga dilakukan saat pembelajaran maupun di dalam maupun di luar pembelajaran. Jadi observasi atau pengamatan merupakan satu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan observasi. Yang pertama itu adalah memperhatikan fokus penelitian. Kegiatan apa yang harus diamati, baik yang umum maupun yang khusus. Kegiatan yang umum maksudnya adalah segala sesuatu yang di dalamnya harus diamati dan dikomentari, serta dicatat dalam catatan lapangan. Yang kedua, menentukan kriteria yang diamati. Jadi terlebih dahulu mendiskusikan ukuran yang digunakan dalam pengamatan. Jenis-jenis observasi itu ada berbagai macam dari segi proses pelaksanaan pengumpulan datanya. Observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan aktif atau partisipan observation, dan observasi non-partisipan atau non-partisipan observation. Sedangkan jika dilihat dari segi instrumen yang digunakan observasi, dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi masing-masing jenis observasi tersebut akan diuraikan, seperti observasi partisipan, observasi non-partisipan, observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur, observasi terbuka, observasi terfokus, dan observasi sistematik. Selanjutnya ada pengumpulan data wawancara. Salah satu pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jadi cara ini yang paling banyak dilakukan di Indonesia di WLC ini. Jadi pembicaraan dalam bab ini akan dibatasi pada masalah wawancara tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survei. Wawancara merupakan satu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancaranya, respondennya, dan topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan, serta situasi wawancara. Pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk menjawab, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki, dan mencatatnya. Jadi setelah kita lakukan wawancara untuk menggali lebih jauh jawaban itu, semua jawaban yang kita butuhkan harus kita catat. Bila semua tugas ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka hasil wawancara menjadi kurang bermutu. Baiklah, sekian dari presentasi kami kelompok 20. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih.